Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan terakhir Arto. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 0,93% ke harga 6.655. Transaksi sampai saat ini ada di 9,5 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk IHSG akhirnya jebol juga 6.700 ya. Tutupannya di 6655. Dengan kondisi seperti ini ada peluang ini pola dead cat bond ya. Jadi sangat berpeluang, apalagi kalau nanti malam rilis data CPI Amerika itu jelek, jebol 6.650-nya ya. Dan potensi arah 6.500 untuk IHSG ya. Ini hati-hati nih pola dead cat bond kelihatannya ya, karena 3 hari gagal. Perkiraan saya kemarin itu hari ini mampu bertahan, kan bisa jadi ada sentimen bagus nanti malam, ternyata respon pasar beda ya, turun dulu. Jadi saya gambar ulang aja untuk IHSG itu ya, area supportnya 6.600 sampai 6.650. Ini harus dijaga dan resistannya di area 6.740 sampai 6.780. Jadi area ini dan ini bisa konsolidasi ya. Hati-hati kalau jebol 6.600, sangat berpeluang ke semoga aja penurunannya maksimalnya 6.500 ya. Jadi apakah bisa turun lagi? Bisa turun lagi untuk IHSG ya. Lihatlah kalau sentimen bagus nanti malam, rilis data CPI-nya bagus ya, bisa masih konsol, bisa aja konsol ini ya. Kalau mau bagus ya, IHSG itu harusnya nggak turun lagi dari 6.600-nya ini. Kalau dia turun ya udah berarti pola dead cat bond. Dan ya yang biasanya sama-sama berkorelasi dengan IHSG, big bank, big cap, LQ45 turun. Jadi seperti itu untuk IHSG. Apakah bisa ada technical rebound? Bisa ada technical rebound ya, tunggu nanti malam rilis data CPI itu bagus nggak. Kalau bagus, respon pasar Amerika bagus, biasanya bursa lain juga ngekor, bisa ada respon bagus. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang ditutup terkoreksi cukup dalam 3,02% ke harga 7.225. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BBNI ini potensi besar confirm jebol support 7.500. Neckline-nya ini nggak mampu dia pertahankan, jebol. Jadi kalaupun rebound mungkin naiknya dikit aja, karena hari ini BBNI kena markdown ya. Jadi closingan ditarik turun, tutupannya di bawah 7.225. Jadi kemungkinan besok kalau market data rilis CPI itu bagus, dia ada open gap up juga ya. Tapi habis gap up itu bisa turun lagi ya, karena ini udah konfirmasi jebol 7.500. Jadi arahnya peluang turun dulu. Target turunnya terdekat 7.000 sampai support kuatnya ya semoga aja bertahan 7.000, tapi toleransinya maksimal kalau dia jebol lagi 7.000, 6.800, 6.600 ya area ini. Udah tuh. Dan kalau dilihat dari pola cup and handle-nya ini yang terbalik, neckline-nya 8.100 dan tarikan turunnya itu bisa sampai. Jadi maksimal untuk BBNI ya, memang support kuatnya ada di sekitaran 7.000. Ini semoga bertahan. Tapi kalau sampai jebol juga, maksimal BBNI ke 6.600. Yang waktu itu saya bilang sudah cicilan pertama di area 7.800. Kalau dia turun lagi ya pas ya, sekitar 2 kali cicil lah. Mungkin bisa di 7.000 cicilan lagi, habis itu udah di 6.500 sudah cicilan kedua. Jadi dia konsol selama mungkin 1-2 bulan di area bawah ini baru naik lagi. Bisa seperti itu skenarionya untuk BBNI. Jadi BBNI potensi tetap turun dulu di arahnya 7.000. Tapi di 7.200 itu kan ada support minor. Mungkin ada pantulan, tapi pantulannya nggak tinggi. Paling ya 2% bisa lah dia mantul. Kalau data nanti malam rilisnya bagus, CPI bisa naik tipis, habis itu turun lagi. Karena arahnya masih potensi 7.000 diuji dan maksimal bisa sampai 6.800 untuk BBNI. Seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham kedua, ada BMRI yang ditutup juga terkoreksi 2,02% ke harga 7.275. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal peluang besar tetap jebol juga ya. Perkiraan saya juga bertahan di atas 8.000 nih, jebol ya. Dan kondisi seperti ini ya, hari ini juga BMRI itu di markdown, jadi tutupannya dibawa turun ya, marking the close. Jadi kemana arahnya untuk BMRI? BMRI sama peluangnya tetap ke support 7.000. Potensi bisa jebol 7.200-nya ini ke arah ini BMRI. Jadi besok itu mungkin bisa ada technical rebound, tapi itu
rebound nutup gap marking the close-nya hari ini. Ini kan dia ditutup di bawah turun nih. Apa itu markdown atau marking the close? Itu harga penutupan itu nggak sama dengan harga saat sebelum penutupan. Ya, harganya lompat naik atau lompat turun. Nih ya, coba perhatikan. Nih, sebelumnya itu harganya penutupannya di 7.300. Ya, habis itu di markdown turun 25 poin aja sih, tipis saja turunnya ya. Ya itu akan ditutup tapi ya sama, peluangnya masih bisa turun karena ini indikasinya minggu ini sudah membuat high yang lebih rendah di area 7.500 nih ya. Jadi turun tuh arahnya untuk BMRI. Peluang besar jebol juga 7.200. Jadi ya yang punya Big Bang itu di hold aja. Kalau ada dana nanti tambah di area bawah. Jangan cuma 2%, 3%. Kalau bisa 7% atau 10% baru average down. Biar terasa ya. Walaupun kecil average downnya nggak sesuai dengan harga beli awal atau nominal total beli awal. Tapi kalau di average down di atas 7%, 10% itu terasa kok. Itu penurunan average-nya walaupun nggak banyak. Jadi seperti itu. Untuk BMRI langsung saja ke saham ketiga. Ada BBRI yang ditutup terkoreksi 1,2% ke harga 4.060. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BBRI juga trend uptrend semenjak Mei 2020 COVID itu patah juga ya. Dan kondisi seperti ini penurunannya 4.000 potensi dijebol. Kalau market tetap turun bisa jebol ya. Targetnya penurunannya 10%-an dari harga sekarang. Itu maksimalnya untuk BBRI. Jadi BBRI potensi arah 3.800. Ya, ini menurut saya kalau melihat secara teknikal ini dihapus. Jadi 1 2 3 ya. Jadi support yang ideal memang naik turunnya itu 10% itu ya harusnya maksimal ke 3.800 untuk BBRI. Jadi kalau jebol 4.000, kalaupun sudah beli, kalau bisa profit tipis 1-3% itu realisasikan aja. Karena masih belum saatnya untuk Bapak Ibu, saya dan teman-teman yang lain untuk profit besar di Big Bang ya. Karena belum saatnya, market juga belum bagus. Jadi profit tipis realisasikan aja. Ini kan dia sudah mengasih profit tuh. Kalau minggu lalu beli di bawah, bisa jual di atas. Udah lumayan tuh 3% dapat. Sekarang misalnya beli lagi dan ternyata stop loss, ya stop loss dulu. 2%, 3% stop loss saja. Daripada Bapak Ibu dibawa ke 3.800. Karena itu target penurunan untuk BBRI ya. 10% penurunannya lagi. Jadi itu target ya, belum pasti juga, tapi ya kemungkinan bisa sampai 10%. Kalaupun yang nggak pakai cut loss ya tambah aja nanti di bawah. Jangan cuma di 3.900 lihat hijau dikit atau hijau tebal udah tambah. Jangan, tunggu konfirmasi kemana. Kalau dia udah kembali ke atas 4.000 misalnya jebol ya, baru tambah di atas ini sekalian aja. Kalau misalnya nggak sampai 3.800 dia naik lagi, di pertengahannya misalnya 3.900 ya udah naik lagi dengan volume besar, ya bisa tambah di atas seperti itu. Ya. Jadi seperti itu untuk BBRI. Kondisi seperti ini ya mungkin aja kalaupun bertahan konsol aja dia. Maksimal 3% 4% itu dari support ke resisten. Untuk naik sampai 10% agak berat kondisi market seperti ini. Ini udah dia retest nih kan sekali gagal. Retest lagi gagal, ya turun. Jadi seperti itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham keempat, ada BBCA yang ditutup terkoreksi 2,43% ke harga 7.000. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BBCA ini potensinya akan retest. Apakah jebol? Peluang juga jebol. Kalau saya lihat ya, targetnya penurunannya BBCA kemungkinan 5%-an, 8%-an. Targetnya ke 6.600 untuk BBCA. Ya, neckline-nya ini akan diuji oleh BBCA. Jadi 6.600 6.500 untuk target penurunannya. Karena ini udah terkonfirmasi memang membuat pola dead cat bone ya. Kalaupun jebol besok. Jadi hati-hati tuh. Kalaupun ada reboundnya itu potensi untuk reversal belum. Masih bisa turun. Jadi naik-naik terbatas, misalnya Bapak Ibu dapat di support, dapat 2% itu udah besar. Realisasikan aja. Jadi profitnya ya sekitar 1,5% sampai 1,6% ya, tergantung fee Bapak Ibu ya. Kalau dananya waktu deposit pertama besar jadi fee-nya dapat lebih kecil ya bisa juga ya. Jadi seperti itu. Untuk BBCA besok mungkin ada tarikan naik kalau data rilis bagus ya. Tapi kalau enggak ya
tetap potensinya jebol tuh. Targetnya 6.600, 6.500 untuk BBCA. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BBTN yang ditutup di harga 1.410, tar koreksi 1,39%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBTN juga kalau saya lihat arahnya 1.300, hindari dulu lah. Kalau untuk BBTN ya, sabar-sabar aja. BBTN kan kalau saya bilang bagus tuh kalau sudah di atas 1.550, di bawah itu ya jangan harap lah. Dia masih potensi turun. Jadi lebih baik untuk BBTN ini hapus saja dulu ya, gambar ulang. Lebih baik untuk BBTN tunggu di sekitaran bawah aja, 1.300 kalau saya tunggu untuk BBTN ya. Ini menarik. Jadi 1-2 bulan ke depan kalau dia prosesnya turun dulu ya nggak masalah. Asalkan 3 bulan mendekati akhir tahun dia bisa uptrend, itu aja. Tunggu-tunggu aja untuk BBTN. Nih, BBTN juga gagal lewat terus, ya udah turun dulu. Ini lanjut pola dead cat bond untuk BBTN ya. Kalaupun ada yang beli di 1.380, 1.400 kan bisa profit tuh kemarin 1%, 2%. Ya itulah profitnya segitu-gitu aja. Habis itu merah lagi. Ini arahnya ke bawah. Jadi BBTN masih turun. Hindari dulu lah, kalaupun yang ada nyangkut atas, kalaupun ada dana nanti aja tambah sekalian di bawah di 1.300 sampai 1.280. Seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BDMN yang ditutup di harga 2.390 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BDMN diam-diam naik ya. Tuh, kalaupun dapat dari 2.300, 2.320 itu udah lumayan kan, dapat 2%, 3%, udah realisasikan aja, besok itu bisa merah lagi. Memang indikator MACD-nya bagus, golden cross bercat di atas 0 juga terbentuk, volume meningkat. Bisa lanjutnya tipis saja paling ya. Mentok 2440 lah. 2440 sampai 2450 itu. Dan habis itu merah lagi. Cuman rawan, jangan beli di harga sekarang karena ada peluang ini karena doji juga dia gagal melewati EMA 60, bisa aja merah lagi, turun lagi ya. Ini bisa jadi juga high yang lebih rendah. Kalau besok dia merah, Jumat merah, jebol juga tuh. Bisa 2.300 kalau ISG juga jebol 6.600-nya. Jadi seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham terakhir, ada Arto yang ditutup menguat 5,44% ke harga 9.200. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Arto kondisi seperti ini apakah bisa lanjut? Kalau dilihat volume meningkat ya. Ya semoga aja. Nggak pasti, agak rawan juga ya karena market juga kurang bersahabat. Untuk saat ini juga sudah di area pucuk. Kalaupun nekat, ya harusnya pakai stop loss daripada dibawa ke 6.800 ini atau 7.000 ya. Pokoknya ini turun dari 8.800 stop loss saja. Kalau besok dia gagal, udah seperti itu. Turun dari ini buat merah lagi, udah jangan diharap-harap lagi. Berarti memang gagal. Kalau dia udah hijau seperti ini, candle bullish engulfing, harusnya besok langsung hijau. Kalaupun koreksi, harusnya juga bertahan di atas 8.800. Kalau jebol 8.800 ya turun lebih dalam. Cuman kan terlalu dalam tuh, sekitar 5%-an kalau turun ke 8.800, 400 poin ya, sekitar 4%-an lebih stop loss-nya. Apalagi di bawah itu kan harus stop loss ya 5% stop loss-nya. Risk reward-nya bisa seperti ini ya. Hindari dulu lah. Karena market juga lagi kurang bagus ya. Nah bisa seperti ini risk reward kalau mau ya. Stop loss-nya 6,69%, target profit 8,3%. Jadi seperti itu. Memang volume bagus, meningkat signifikan. MACD mengarah ke atas, bercat di atasnya juga meningkat. Cuman ya itu, takutnya besok merah lagi ya. Karena gampang dinaik turunkan, bid offer-nya tipis nih, lihat ya. Bid offer-nya kan tipis Arto ini. Jadi seperti itu. Untuk Arto cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau belajar scalping, di tanggal 17 Juli nanti hari Minggu saya akan adakan kelas scalping. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader atau klik link yang ada di deskripsi channel YouTube Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.